sahabat Dikbud, apa kabarnya? Senang sekali saya Indri Hapsari kembali hadir menemani sahabat Dikbud dalam program Sapa Pendidikan. Nah, sahabat Dikbud, banyak sekali nih faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar murid. Akan tetapi, faktor-faktor tersebut tentunya berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Oleh karena itu, di dalam asesmen pendidikan ada yang dinamakan Sulingjar, Survei Lingkungan Belajar, yaitu alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Dan tentunya kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai Sulingjar dengan narasumber yang sudah hadir di Sapa Pendidikan. Halo Ibu, apa kabarnya? Mbak, apa kabarnya? Ada Mbak Yulia, Mbak Anggi, dan juga Ibu Marita, sehat ya Bu? Insya Allah. Bu, hari ini kita akan membahas lebih dalam mengenai Sulingjar. Tapi sebentar Bu, sebelumnya kita lihat dulu nih opini masyarakat atau tanggapan masyarakat mengenai Sulingjar. Kira-kira udah pada tahu belum ya Sulingjar? Berikut liputannya. Kalau saya sih enggak. Saya enggak. Kalau saya sih enggak. Kalau saya ikut. Tentu sekolah kami SMA Negeri 37 Jakarta mengikuti asesmen nasional tiap tahunnya. Anak saya sudah mengikuti dan yang saya tahu asesmen itu adalah untuk meningkatkan mutu sekolah. Mendukung sih supaya nggak ada apa sih namanya nyontek-nyontek biasanya kan ada. Setuju, karena itu membuat kemajuan di pendidikan Indonesia. Setuju. Karena program ini bertujuan untuk memajukan pendidikan Indonesia tuh lebih maju lagi. Setuju, karena murid jadi tahu mungkin kemampuannya sudah sampai di batas mana. Jadi dia bisa tahu dan mulai meningkatkan lagi kemampuan dia. Tentu asesmen nasional ini sangat penting untuk dunia pendidikan kita agar kita terutama guru bisa mengevaluasi kemampuan kami dalam mendidik murid. Saya sebagai orang tua murid tentu saja mendukung karena itu kan untuk peningkatan kualitas sekolah yang pertama. Yang kedua, anak-anak juga tambah semangat untuk pergi ke sekolah karena dengan suasana yang pasti bikin dia nyaman dan happy. Manfaat pribadi yang saya rasakan setelah saya mengerjakan Sulingjar adalah saya bisa mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran yang saya berikan kepada murid. Selain itu, saya juga mendapatkan pemahaman dan sikap terhadap psikologis murid dan juga tentunya psikologis saya sendiri. Yang saya ingat itu bagaimana sih fasilitas di sekolah. Seperti kayak pertanyaan, apakah teman kamu pernah melakukan perundungan terhadap kamu atau tidak? Seperti itu. Apakah kamu merasa nyaman jika ada teman kamu yang berbeda agama, suku, atau ras? Anak saya sih kemarin cerita setelah mengikuti asesmen itu, selain dia mengerjakan beberapa soal melalui komputer, dia juga menceritakan apa sih yang kamu bikin nyaman di sekolah gitu, kegiatan apa, terus apa aja yang bikin bener-bener kamu tuh nyaman banget di sekolah. Saya sih maunya lingkungan belajar yang seperti guru dan teman tuh mensupport saya dan saling membantu gitu aja sih. Kalau menurut saya yang utama itu fasilitas harus mendukung sama lingkungan belajarnya tuh tergantung teman-temannya gimana sih, sama cara guru mengajar gitu. Lingkungan yang nyaman, menyenangkan dan harmonis. Saya berharap lebih baik lagi lingkungan sekolahnya dengan adanya asesmen nasional. Semoga ya menjadi pendidikan Indonesia lebih maju lagi lewat asesmen nasional ini. Yang pasti lingkungan belajar yang aman, nyaman, saling toleransi, saling membantu, dan juga ya fasilitas yang mendukung juga. Yang jelas sekolah, lingkungan sekolah yang nyaman, yang aman buat anak-anak, guru-gurunya juga, dan teman-temannya. Tentu lingkungan belajar yang inklusif,
lingkungan belajar yang bebas dari kekerasan fisik atau hukuman fisik, lingkungan belajar yang bebas dari pelecehan seksual dan perundungan. Itu semua adalah lingkungan belajar yang sangat mendukung murid untuk memunculkan potensi maksimalnya. Nah, itu tadi tanggapan atau opini masyarakat mengenai suling jar. Ternyata ada beberapa masyarakat yang belum paham mengenai suling jar. Kalau gitu, sekarang langsung aja kita bahas lebih dalam mengenai tentang suling jar. Pertanyaan pertama ini langsung aja ke Mbak Yulia ya. Nah, Mbak Yulia, sebenarnya dalam pelaksanaan asesmen nasional ini ada yang disebut dengan suling jar. Survei lingkungan belajar. Nah, sebenarnya boleh diceritakan nggak sih tentang apa dan tujuan suling jar ini apa sih, Mbak? Untuk suling jar ini adalah bagian dari asesmen nasional. Selain ada AKM dan survei karakter yang untuk siswa, juga ada survei lingkungan belajar. Itu juga dikerjakan oleh guru dan kepala sekolah. Nah, survei lingkungan belajar ini mengukur aspek-aspek yang mendukung atau berpotensi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Jadi bisa juga berpotensi mendukung kemajuan atau hasil dari belajar siswa kira-kira. Tujuannya kurang lebih seperti itu ya Mbak ya. Dan jadi untuk memetakan dan memetakan dan mengevaluasi sekolah berdasarkan dari apa yang ada di lingkungan sekolah. Oh baik. Dan kemudian apa saja sih Mbak yang diukur dalam suling jar itu? Mungkin boleh lebih detail lagi Mbak. Suling jar sendiri kalau yang sudah dilaksanakan adalah kan untuk jenjang dasmen itu cukup banyak yang diukur. Jadi ada 9 dimensi, kemudian suasana kelas, kemudian dukungan psikologis dari guru terhadap siswanya, lalu juga ada metode pembelajarannya. Kemudian juga kita ukur refleksi guru dan perbaikan pembelajaran. Jadi bagaimana guru meningkatkan kompetensinya, kemudian juga merefleksi dari hasil praktik mengajarnya dan bagaimana dia berinovasi dalam mengajar. Lalu itu kita ukur juga kepemimpinan instruksional, di mana itu kita mengukur kepala sekolah itu, keberhasilan kepala sekolah itu diukur juga dari bagaimana visi misi, kemudian program dan kebijakannya dijabarkan di sekolah. Apakah yang kepala sekolah tersebut bisa menyampaikan dan menjabarkan ke warga sekolah bagaimana untuk diimplementasikannya, kira-kira seperti itu. Lalu yang penting juga itu ada iklim keamanan sekolah, itu mencakup well-being guru dan siswanya, kemudian ada mengenai bullying, jadi aman dari bullying, kemudian aman dari kekerasan seksual, kemudian juga hukuman fisik dan narkoba. Tuh. Lalu ada juga kita ukur iklim kebinekaan. Kita lihat bagaimana sekolah berperan, apakah mengenai toleransi antar siswa, gurunya, seluruh warga sekolah ya, kemudian juga kesetaraan terhadap kesetaraan agama dan budaya. Jadi kita melihat keragaman di sekolah. Lalu juga kesetaraan gender juga kita perhatikan, apakah lingkungan sekolah mendukung kesetaraan gender, jadi memberikan hak yang sama kepada baik laki-laki maupun perempuan, guru laki-laki maupun perempuan, seperti itu. Yang terakhir juga kita ada mengenai inklusivitas, iklim inklusivitas, itu bagaimana sekolah memberi layanan pada siswa dengan disabilitas. Selain itu juga ada layanan terhadap siswa cerdas bakat istimewa atau CIBI, yang kita kenal CIBI itu. Kemudian juga bagaimana sikap dan tanggapan warga sekolah terhadap anak-anak yang mengalami itu tadi disabilitas. Kira-kira gitu. Kira-kira seperti itu ya. Nah tadi banyak sekali ya Mbak ya yang udah Mbak Yulia jelaskan. Indikator-indikator itu kenapa sih Mbak kok bisa dirasa penting gitu untuk diukur dalam suling jar? Ya karena kalau dari tadi yang aspek-aspek atau indikator tadi kan memang mempengaruhi lingkungan sekolahnya ya. Jadi kita anggap bahwa sekolah yang baik itu di mana proses pembelajarannya berkualitas, kemudian guru-gurunya juga memiliki kompetensi yang tinggi, konsisten mau meningkatkan kompetensinya, berinovasi, kemudian pemimpin sekolahnya atau kepala sekolahnya juga mempunyai visi misi, program dan kebijakan yang fokusnya tuh memang meningkatkan kualitas di sekolahnya gitu ya. Kira-kira gitu. Sama yang paling penting yaitu juga iklim keamanan. Jadi aman di sekolahnya, aman dari
kekerasan, kemudian Bullying juga ya. ya itu termasuk bullying dan kekerasan seksual, kemudian juga keragaman, jadi menghargai keragaman, kemudian juga inklusif. Oh ya, baik. Nah, ini langsung ke Ibu nih ya Bu ya. Bu, tahun ini Bu, perdana nih Bu ya. Tahun ini perdana Kemendikbudristek mengadakan Sulinjar untuk jenjang PAUD ya Bu ya. Mengapa PAUD perlu mengikuti survei ini sih Bu? Ya, baik, terima kasih Mbak Indri. Iya Ibu. Anak usia dini pada dasarnya berhak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Kualitas di sini kita maknai adalah kualitas proses pembelajaran. Di dalamnya itu termasuk bagaimana guru merancang pembelajaran, kemudian bagaimana guru menggunakan pendekatan pembelajaran yang bermakna, yang menyenangkan, yang anak belajar di sana mendapatkan kesempatan untuk mengekspresikan idenya. Kemudian juga proses di sini termasuk di dalamnya muatan yang dijahitkan pada kegiatan bermain itu betul-betul membangun keterampilan fondasi anak. Kemudian juga satu lagi yang penting adalah guru melakukan assessment. Nah, kemudian kualitas juga dimaknai dengan kualitas pengelolaan itu sendiri. Jadi apabila satuan itu meyakini bahwa lingkungannya di dalam satuan itu lingkungan yang bebas dari rasa tidak aman untuk anak, kemudian juga merangkul iklim inklusivitas tadi yang disampaikan, kemudian memastikan misalnya layanan PAUD HI itu hadir di dalam satuan. Jadi artinya bahwa anak-anak ini mendapatkan kualitas dilihat dari dimensi proses dan dimensi pengelolaan. Survei lingkungan belajar atau kita sebut Sulinjar PAUD ini adalah upaya kita untuk mendapatkan informasi terkait dengan implementasi atau praktik yang sudah dilakukan oleh Satuan PAUD. Satuan PAUD dengan mengikuti Sulinjar ini nanti akan mendapatkan data yang komprehensif dan ini juga menjadi penting tidak hanya bagi pemerintah daerah maupun Kemendikbudristek, tapi utamanya untuk Satuan PAUD itu sendiri, sehingga nanti mereka bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang memperbaiki apabila ada layanan yang disebutkan tadi itu kurang baik, atau kemudian terus meningkatkan apabila ada praktik-praktik yang sudah baik dilakukan. Nah, di samping itu juga Mbak Indri bahwa aspek yang diukur pada survei lingkungan belajar ini sama dengan aspek yang diukur pada akreditasi, maka Satuan PAUD ketika terus-menerus melakukan memperbaiki diri, meningkatkan terus-menerus layanannya dengan menggunakan data dari Sulinjar, maka sesungguhnya Satuan PAUD itu akan siap juga diakreditasi. Oh, seperti itu ya Bu ya. Baik, dan kemudian Bu, bedanya apa sih Bu yang dilakukan, Sulinjarnya yang dilakukan pada jenjang PAUD dengan jenjang yang lainnya? Iya, ya. Survei lingkungan belajar memang tahun ini dilaksanakan mulai dari PAUD hingga ke tingkat Dasman. Namun memang ada perbedaannya bahwa peserta yang mengikuti Sulinjar pada jenjang Dasman terdiri dari peserta didiknya, kemudian pendidik dan tenaga kependidikan. Sedangkan pada survei lingkungan belajar di Satuan PAUD yang menjadi pesertanya adalah pendidiknya dan kepala satuan. Iya, betul. Ya, dan untuk pelaksanaan Sulinjar sendiri memang berbarengan, tapi di Satuan PAUD ini akan dilaksanakan di tanggal 25 September sampai 22 Oktober, hampir 1 bulan. Sementara di jenjang SMP ini akan dilakukan pada tanggal 25 September sampai 8 Oktober. Kemudian diikuti di jenjang SD mulai tanggal 9 Oktober sampai tanggal 22 Oktober 2023. Baik Ibu, kan sebentar lagi nih Bu. Nah, persiapannya apa aja nih Bu yang perlu disiapkan oleh kepala sekolah dan juga guru ya Bu ya dalam mengerjakan Sulinjar ini? Ya, jadi untuk Satuan PAUD ada 2 tahapan nih yang mereka harus siapkan. Yang pertama tahapan persiapan. Satuan PAUD harus melakukan update atau pemutahiran data baik di Dapodik maupun di EMIS. Yang kedua, lalu Satuan PAUD melakukan aktivasi atau mendaftarkan akun SDM-nya untuk nanti digunakan pada saat mereka nanti mengisi Sulinjar. Nah, kemudian tentu saja Satuan PAUD juga dalam hal ini guru dan tenaga kependidikan
ini mempersiapkan diri untuk memahami makna masing-masing indikator pada dimensi D dan dimensi E tersebut, sehingga ketika mengisi suling-jar mereka memaknai butir-butir yang nanti mereka harus jawab dengan jujur tentu saja. Nah, kemudian juga bahwa di dalam tahapan persiapan ini, di dalam proses pelaksanaannya nanti satuan PAUD itu melakukan login dengan menggunakan kartu login di laman Sulingjar. Berikutnya mereka mengisi instrumen Sulingjarnya sendiri, dan kemudian mereka dapat melakukan pemantauan Sulingjar pada dashboard Sulingjarnya. Oh baik, itu berarti masih tetap bisa melakukan pemantauan di dashboard Sulingjar itu, Bu? Oh baik, seperti itu ya, Bu ya. Baik, kembali lagi nih ke Mbak Yulia. Mbak Yulia, Sulingjar itu kan diikuti oleh kepala sekolah dan guru. Nah, apa kira-kira konsekuensinya jika ada beberapa guru malah tidak mengikuti Sulingjar tersebut? Sebenarnya sih kalau secara administratif tidak ada konsekuensi apa-apa ya bagi mereka. Tetapi sayang aja gitu kalau misalnya guru-guru tersebut tidak mengisi dengan nggak ada sebagian yang tidak mengisi, itu data yang diperoleh sekolah kan jadi tidak lengkap. Kemudian jadi nggak bisa dianalisis. Kedepannya jadi nanti dari sekolah ataupun Pemda atau pemerintah pusat nggak akan bisa memperoleh, karena tidak mempunyai data yang cukup, nggak bisa memberikan intervensi yang sesuai dengan kebutuhan dari sekolah tersebut. Oh baik. Nah, bentuknya itu laporan hasil Sulingjarnya berbentuk seperti apa sih, Mbak? Oh ya, jadi untuk melihat hasil Sulingjar itu kan ada di rapot pendidikan. Jadi di platform rapot pendidikan itu bisa diakses bagi guru atau guru dan kepala sekolah yang memiliki akun belajar ID. Itu biasanya semua guru yang terdaftar di Dapodik pasti sudah memiliki akun belajar ID itu. Akun belajar ID. Ya, jadi nanti guru atau kepala sekolah bisa mengaksesnya, kemudian bisa melihat melalui web atau bisa juga mengunduhnya. Dari nanti bisa dapat berupa downloadan Excel gitu. Oh, itu bisa langsung di-download ya, Mbak ya? Iya, Oh bisa. iya, baik. Di situ juga bisa dilihat misalnya ada kurangnya di mana. Itu nanti ada kita bisa lihat inspirasi benahi di situ, bisa dilihat misalnya kurang di indikator contohnya misalnya di iklim keamanan gitu. Nanti di situ bisa diklik, nanti bisa dilihat juga dari inspirasi benahi itu dia akan terintegrasi ke PMM atau platform Merdeka Mengajar. Jadi bisa explore di situ untuk perencanaan kedepannya perbaikannya seperti apa, kira-kira seperti itu. Dan kemudian bagaimana sekolah dapat memanfaatkan hasil Sulingjar itu untuk perencanaan program sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran? Nah, kan seperti tadi saya sampaikan, jadi dengan melihat di hasil di rapot, kan itu sudah ada ya hasil dari Sulingjar itu kan ada di rapot. Nah, di situ kan bisa terlihat mana yang perlu ditingkatkan. Nah, itu jadi sekolah bisa membuat perencanaan ke depannya. PBD itu ya, perencanaan berbasis data itu berdasarkan hasil analisis, hasil di rapot pendidikan. Sebenarnya sudah dibantu ya, di situ sudah ada indikator prioritas, jadi dari sekolah bisa memilih dari situ, sudah terlihat gitu mana yang harus ditingkatkan. Oh baik, jadi semuanya sudah terlihat jelas di situ ya, Mbak ya? Bisa membantu lah gitu. Ya baik, Ibu kembali lagi nih Bu ke Ibu. Nah, kalau gitu yang tadi sudah Indri menyambung ya Bu ya, untuk jenjang PAUD sendiri apakah yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah Bu dari hasil Sulingjar tersebut? Ya, ketika sekolah mengikuti Sulingjar, satuan PAUD mengikuti Sulingjar, maka mereka nanti akan mendapatkan informasi komprehensif terhadap capaian kinerjanya terkait dengan kualitas layanan tadi. Mereka bisa mendapatkan data tentang mana praktik yang sudah dilakukan yang sudah baik, nanti mana yang memang perlu mereka benahi gitu ya. Dan ketika nanti mereka mengikuti Sulingjar ini, informasi komprehensif tersebut berupa profil pendidikan. Dan profil pendidikan ini nanti akan bisa mereka lihat di tahun 2024 nih, kalau ikut Sulingjar di tahun 2023 ini. Nah, laporan komprehensif berupa profil pendidikan tersebut itu kemudian nanti bisa dimanfaatkan melalui platform rapot pendidikan. Tadi mereka melihatnya ini nanti bisa dimanfaatkan tidak hanya oleh pemerintah daerah, sebenarnya juga oleh pemerintah pusat, dan juga tadi ya
oleh satuan PAUD, mereka nanti bisa menggunakannya data tersebut sebagai jauh lebih mudah karena nanti satuan PAUD akan menggunakan data tersebut untuk melakukan perencanaan berbasis data atau PBD yang tadi disebutkan di tahun 2024. Sehingga mereka tidak lagi harus melakukan pengisian lembar EDS pada lembar PBD karena nanti hasil dari suling jari ini akan menggantikan data dari EDS sehingga jauh lebih mudah bagi satuan PAUD ketika melakukan PBD karena mereka tinggal menggunakan profil pendidikan tersebut gitu. Itu yang manfaatnya. Yang kedua juga bahwa satuan PAUD ketika mereka mengikuti suling-jar sebenarnya juga mereka berkontribusi terhadap pemilikan data nasional yang memang belum pernah ada terkait dengan kualitas proses dan kualitas pengelolaan pendidikan. Sehingga nanti dengan data nasional ini bisa digunakan oleh semua pihak nih Mbak, oleh para stakeholders, bagi dinas pendidikan sendiri di kabupaten kota, mereka bisa nanti menyusun perencanaan dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian bagi Kemendikbudristek juga data tersebut juga bisa menjadi bahan dasar untuk membuat kebijakan-kebijakan dan terutama yang paling penting adalah bagi satuan PAUD sendiri, mereka nanti akan terus-menerus melakukan pembenahan, meningkatkan kualitas layanan sehingga anak-anak usia dini yang berada di satuan PAUD-nya ini bisa mendapatkan haknya untuk meroleh pendidikan yang berkualitas dan memang menjadi kewajiban kita semua memastikan hak-hak anak ini kita bisa hadirkan di satuan PAUD. Benar, karena kalau lingkungan pendidikannya sudah nyaman, tentu anak-anak juga belajar dengan sangat aman dan nyaman ya Bu ya? Betul sekali. Benar nggak Bu? Betul, mereka akan tumbuh kembang secara optimal ya dan siap di masa dewasanya, siap juga masuk sekolah dasar. Wah, itu penting banget ya Bu. Nah, sekarang Indri lanjut ke Mbak Anggi dulu ya Bu ya. Mbak, apakah memang proses pembelajaran di sekolah itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan belajar? Ya, terima kasih pertanyaannya Mbak Indri. Hemat saya dipengaruhi dan juga mempengaruhi. Jadi proses pembelajaran ini kan esensinya adalah kemampuan satuan pendidikan untuk merancang ragam kegiatan di sekolah, di satu satuan pendidikan anak usia dini untuk memastikan agar terbangun nilai-nilai, pengetahuan dan keterampilan yang memang diperlukan oleh anak-anak kita agar dia lebih bisa menavigasi hidup dengan lebih baik dan juga sebagai bekalnya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Nah, jadi proses pembelajaran ini dipengaruhi oleh lingkungan belajar karena memang lingkungan belajar itu esensinya kan memang bisa terbagi jadi dua ya, proses pembelajaran sendiri dan juga pengelolaannya. Jadi bagaimana satuan pendidikan mampu mengelola sehingga terbentuk suatu struktur atau enabling framework yang memungkinkan proses pembelajaran yang baik itu terjadi. Kita ambil contoh, kualitas proses pembelajaran akan sangat terjaga apabila ada mekanisme pengelolaan yang memastikan bahwa ada evaluasi berkala dan peningkatan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Jadi sangat dipengaruhi juga ya. Tapi di sisi lain proses pembelajaran juga saya rasa mempengaruhi kualitas lingkungan belajar. Karena kualitas lingkungan belajar suatu satuan pendidikan saya rasa juga sangat dipengaruhi dari bagaimana proses pembelajarannya berlangsung. Iya, benar. Seperti itu ya Mbak. Dan kemudian lingkungan belajar seperti apa sih Mbak yang mendukung proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik? Oke. Jadi terima kasih pertanyaannya Mbak Indri. Tadi saya juga sambil menyimak ya jawabannya Mbak Yulia dan juga Bu Mareta. Nah, jadi esensinya proses pembelajaran ini kan adalah ada beberapa indikator ya yang bisa menunjukkan apakah proses pembelajaran itu baik atau tidak. Tadi Bu Mareta sudah sebutkan dari segi perencanaan pembelajarannya. Jadi memang ada upaya terencana dari satuan pendidikan untuk memastikan agar kegiatan yang dilakukan itu memang efektif membangun nilai-nilai pengetahuan dan keterampilan. Nah, kuncinya ada di kata terencana. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya ya
ad hoc gitu ya. Memang sudah direncanakan berdasarkan kemampuan pedagogik dan profesional satuan pendidikan tersebut untuk memastikan perencanaannya itu atau kegiatan pembelajaran itu betul-betul efektif membangun. Lalu juga proses pembelajaran yang baik itu tadi Bu Mareta juga sudah sebutkan pendekatannya tepat untuk peserta didik. Misalnya kalau untuk anak usia dini ya berarti kita akan bicara pendekatan yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak usia dini. Di mana anak usia dini diletakkan sebagai pelaku aktif dari setiap kegiatan pembelajaran menggunakan objek konkret, ada penggunaan pertanyaan pemantik sehingga memancing rasa ingin tahu anak, dan juga bagaimana si pendidik mampu merancang kegiatan pembelajaran yang menyerupai permainan. Tapi pendekatan pembelajaran yang baik juga meliputi interaksi antara pendidik dan juga si peserta didik. Jadi interaksi yang positif lah yang diperlukan. Tadi Mbak Julia menyebutkan tentang keteraturan suasana kelas. Bagaimana ada classroom management yang tetap menghargai hak anak. Paling gampang kalau misalnya mau minta suasana kelas sunyi kan gurunya teriak ya, diam semuanya. Benar. Nah, tapi di situ satuan pendidikan yang punya kualitas proses pembelajaran yang baik dan memahami pendekatan pembelajaran yang sesuai akan bisa misalnya menggunakan kesepakatan kelas untuk menjaga keteraturan suasana kelas. Dan juga saya rasa yang paling utama dari pendekatan pembelajaran ini adalah bagaimana kemampuan si pendidik untuk membangun interaksi yang membuat peserta didik paham bahwa dirinya pasti bisa kalau dia mau berusaha, atau bagaimana si peserta didik bisa melihat manfaat dari belajar itu sendiri. Jadi belajar bukan karena disuruh, tapi karena dia menyadari bahwa saat ia belajar sebetulnya ada manfaat yang ia miliki. Nah, kuncinya adalah di situ memang si pendidik harus mampu menjelaskan apa keterhubungan antara kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dan juga tadi Bu Mareta sudah menyebutkan ya, ada juga fungsi dari assessment itu sendiri untuk terus meningkatkan kegiatan pembelajaran. Jadi assessment itu bukan untuk melabel ini anak yang pintar, ini anak yang tidak pintar. Tapi assessment itu yang utama adalah penggalian data, lalu hasil datanya itu digunakan oleh pendidik dan juga mungkin peserta didik ya untuk yang udah lebih dewasa ya. Dan juga orang tua untuk menentukan oke, nextnya kegiatan pembelajarannya seperti apa yang lebih bisa mendampingi peserta didik. Nah, itulah esensinya si proses pembelajaran yang baik itu. Nah, lingkungan belajar yang akan menguatkan proses ini adalah lingkungan belajar yang itu tadi mampu menyediakan enabling framework ya, sehingga memungkinkan proses pembelajaran yang baik ini terjadi. Misalnya kita ambil contoh ada kepemimpinan dalam terus melakukan evaluasi kinerja dalam rangka perbaikan pembelajaran. Jadi kita akan temukan kepala satuan yang memang aktif untuk memastikan ada evaluasi dilakukan secara berkala, dan utamanya menggunakan hasil dari evaluasi tersebut untuk meningkatkan pembelajaran. Lalu juga ada kemampuan perencanaan. Tadi Bu Mareta sebutkan nanti supaya tahu nih tindak lanjutnya. Nah, itu betul sekali bagaimana ada suatu kemampuan perencanaan yang dimiliki oleh si satuan pendidikan sehingga dia bisa menggunakan informasi-informasi itu untuk tindak lanjut yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu penting sekali supaya memastikan anggaran yang digunakan itu kan biasanya tindak lanjutnya ada di dalam namanya rencana kegiatan tahunan ya biasanya ya. Nah, rencana kegiatan tahunan itu pasti nanti lanjutannya ada yang namanya rencana keuangan anggaran sekolah kalau nggak salah ya, RKS. Nah, itu saling tersambung. Nah, jadi pada saat ada kemampuan perencanaan yang baik, tindak lanjutnya tepat, maka anggarannya juga akan dipakai dengan tepat guna. Lalu satu lagi lingkungan belajar yang mempengaruhi proses pembelajaran yang baik itu adalah lingkungan belajar yang memastikan ada partisipasi dari berbagai pihak yang memang perlu ya. Jadi untuk orang tua misalnya, orang tua wali itu penting sekali untuk dapat terlibat. Nah, ini kan diperlukan kemampuannya satuan pendidikan untuk bisa memfasilitasi sehingga ada kemitraan antara satuan pendidikan dengan orang tua atau wali murid. Karena itu saling berkaitan ya Mbak. Saling berkaitan. Kalau misalnya ada suatu kegiatan pembelajaran yang butuh dampingan gitu ya, orang tua juga jadi paham sebetulnya apa yang sedang dipelajari oleh anaknya gitu ya di sekolah, dan bisa memberikan dukungan yang sesuai di rumahnya. Jadi anaknya dapat informasinya tuh utuh di satuan dan di rumah dan konsisten. Jadi nggak saling bertabrakan. Wah, itu penting sahabat Dikbud ya. Karena terkadang nih saking sibuknya nih, ya udah yang penting di sekolah udah diajarin guru-guru. Bener nggak Mbak? Kadang-kadang. Jadi seringnya gitu ya Mbak ya. Padahal semuanya tuh saling keterkaitan, lingkungan sekolah dan juga lingkungan di rumah. Bener nggak sahabat Dikbud? Nah kemudian nih Mbak Anggi, apakah dengan mengerjakan suling jar sekolah
itu dapat turut menciptakan lingkungan belajar yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang tadi sekilas sudah Mbak Anggi ceritain nih, boleh didetailin lagi Mbak? Ya baik, terima kasih Mbak Indri. Saya juga sambil berdiri di atas jawaban baik dari Mbak Yulia dan Bu Mareta ya. Saya melihat survei lingkungan belajar ini seperti assessment ya. Jadi kalau satuan pendidikan ini kita maknai sebagai peserta didik, sebetulnya survei lingkungan belajar ini kan adalah upaya untuk menggali informasi tentang praktik yang dia lakukan. Praktik satuan pendidikannya, baik di dalam memfasilitasi pembelajaran maupun praktik dalam ia mengelola satuan pendidikannya. Nah, pada saat dia mendapatkan informasi ini digunakan secara formatif oleh si satuan pendidikannya. Jadi misalnya dari hasil Sulenjar ditemukan, oh ternyata satuan pendidikan saya ini kurang sekali ya kemitraannya dengan orang tua. Berarti nanti di dalam rencana selanjutnya dimasukkanlah tuh ragam kegiatan yang bisa memperkuat kemitraan antara satuan pendidikan dengan orang tua. Misalnya semudah membagikan rencana kegiatan pembelajaran dalam satu semester sehingga orang tua tahu apa yang sedang dibangun atau buat kelas orang tua. Nah, itu dia bisa lakukan. Atau misalnya satuan pendidikan nanti menemukan, oh ternyata assessment, cara saya menggunakan assessment ini kurang baik ya, saya belum bisa memberikan umpan balik yang konstruktif. Nah, sehingga tindak lanjutnya satuan pendidikan lalu misalnya menguatkan kapasitas pendidiknya untuk bisa melakukan assessment dengan lebih tepat misalnya. Nah, jadi itulah manfaat dari survei lingkungan belajar karena dia merupakan bentuk evaluasi diri yang digunakan secara formatif oleh satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya. Nah, jadi tadi Mbak Yuli juga menyebutkan ya, jadi isinya jujur. Karena kalau misalnya, tadi kan bilangnya soalnya kalau nggak lengkap ya isinya. Tapi satu lagi juga tambahannya isinya jujur. Karena kalau isinya nggak jujur, berarti sebetulnya sedang mensabotase akurasi dari informasi yang bisa ia dapatkan. Ibarat kita mungkin sedang mengukur tinggi badan kita, tapi kita berdiri di atas titian. Ternyata lebih tinggi, tapi ternyata enggak kan. Nah, jadi mungkin itu ya saya melihat manfaat dari survei lingkungan belajar ini bagi satuan pendidikan. Dan utamanya tadi juga Mbak Yulia sudah menyebutkan kan rekomendasinya juga sudah ada. Nah, jadi ini akan memandu satuan pendidikan untuk menentukan benahi apa dulu yang mau dia fokuskan. Penting banget. Karena banyak sekali pastikan kita dapat informasi banyak nih, oh saya kurang di sini, kurang di sini, kurang di sini. Tapi mana dulu yang paling prioritas? Karena sumber daya terbatas. Benar sekali, Mbak. Nah, jadi itu mungkin manfaat dari Sulenjar ya yang saya lihat. Jadi lebih dikerucuti lagi, kira-kira kita fokusnya nih harus mengerjakan yang mana dulu di situ bisa ya Mbak. Betul, karena nggak bisa preskriptif, pasti konteks setiap satuan pendidikan akan beda-beda. Benar, setuju. Terima kasih Mbak Anggi. Dan kemudian nih ada pertanyaan terakhir untuk semua narasumber yang sudah hadir. Bagaimana pesan-pesannya untuk pihak-pihak yang akan melaksanakan Sulenjar? Mungkin Ibu duluan Bu, pesan-pesannya apa aja nih Bu? Ya, baik Bapak Ibu, seluruh satuan POD di Indonesia, masa usia dini adalah kesempatan emas yang tidak akan pernah kembali. Survei lingkungan belajar ini bisa kita gunakan sebagai sebuah mekanisme kita untuk melihat bagaimana kinerja capaian kita selama ini, sehingga kita tahu betul mana yang sudah baik, mana yang harus diperbaiki, dan yang perlu diperbaiki itu membudayakan kita untuk selalu melakukan refleksi agar kita bisa memastikan POD kita berkualitas yang memang menjadi salah satu kembali saya tekankan hak anak untuk mendapatkan layanan yang berkualitas. Jadi mari kita ikuti Sulenjar PAUD tahun 2023 ini. Mari kita sukseskan dengan berpartisipasi mengikuti Sulenjar PAUD di tanggal 25 September sampai dengan tanggal 22 Oktober sehingga nanti kita bisa memberikan layanan PAUD yang lebih baik untuk memastikan anak kita siap di masa depannya. Amin. Amin. Semoga dimudahkan ya Bu. Amin. Maggie boleh Maggie ditambahkan mungkin. Oke, kepada kepala satuan dan pendidik ya. Bapak Ibu sekalian, para pejuang pendidikan, para pejuang hak anak, mari ikuti survei lingkungan belajar karena survei lingkungan belajar adalah niat baik kita bersama untuk memastikan kita semua lebih memahami bagaimana praktik pembelajaran dan layanan yang kita berikan kepada peserta didik kita itu sudah baik atau belum. Dan jika ada yang belum baik, informasinya sepenuhnya akan digunakan untuk kita semua agar kita bisa mendampingi anak-anak kita dengan lebih baik lagi.
Baik, terima kasih Magi. Kemudian Mbak Yulia, boleh disampaikan Mbak? Untuk kepala sekolah dan pada Bapak Ibu guru dan kepala sekolah atau kepala satuan, mohon untuk ikut berpartisipasi mengisi Sulinjar ya, dan mengisinya dengan sungguh-sungguh sesuai kondisi apa adanya di sekolah, karena data yang kita dapatkan kalau mengisinya tidak sesuai nanti untuk memberikan kedepannya, perencanaan kedepannya ataupun untuk intervensi yang akan diberikan itu nanti tidak akan sesuai. Jadi kita umpamakan misalnya kita berobat ke dokter, tapi kita menginformasikan gejala-gejalanya tapi tidak benar, nanti dapat resepnya jadi salah. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih. Dan tentunya sahabat Dikbud juga memiliki harapan tersendiri dari adanya asesmen nasional. Berikut tayangannya. Harapan saya dengan adanya asesmen nasional ini mungkin kan pemerintah jadi tahu kemampuan siswa-siswanya ya. Jadi pemerintah tuh bisa untuk memperbaiki lagi kualitas pendidikannya gitu. Harapan saya kalau di bidang Sulinjar, semoga sekolah bisa ngatasin masalah di sekolah biar lebih tegas lagi. Sama kalau di bagian literasi dan numerasi itu bisa ningkatin kemampuan siswa untuk kedepannya. Setuju, karena dapat meningkatkan mutu belajar. Semoga ya menjadi pendidikan Indonesia lebih maju lagi lewat asesmen nasional ini. Ini supaya lebih baik lagi, terus supaya Indonesia lebih maju lagi lah pendidikannya. Pendidikan di Indonesia bisa makin maju, bisa makin, ya intinya sukses lah. Semoga juga tidak ada dengan adanya asesmen ini tidak ada yang juga ada kasus pembulian juga semakin berkurang, diskriminasi dan lain-lain. Harapannya untuk kedepannya selalu diadakan, karena terus terang anak-anak selain belajar akademis tapi juga anak-anak belajar untuk ditanyakan tentang lingkungan sekolah, apakah nyaman atau tidaknya di sekolah. Itu kan karena sangat bagus sekali untuk anak-anak dan juga saya sebagai orang tua gitu. Harapan saya tentu adanya AKM ini harus selalu terus dilakukan tiap tahunnya, dan harapannya tentu terwujudnya Merdeka Mengajar, terwujudnya kemerdekaan untuk murid, untuk guru, maupun satuan pendidikan. Nah, sahabat Dikbud, seru banget ya obrolan kita hari ini. Semoga pertanyaan-pertanyaannya ini sudah akhirnya terjawab secara detail. Dan pastinya semoga dengan Sulinjar ini dapat mempercepat peningkatan kualitas hasil pendidikan di Indonesia. Kalau gitu sekarang saatnya Indri Hapsari pamit dulu. Sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya.